Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Oke, di musim penghujan ini, kali ini kita akan menyaksikan kompetisi US Chess Championship 2022. Ini adalah terjadi pada round 7, di mana akan mempertemukan antara Darius Wirtjes yang akan melawan Hans Niemann. Di sini putih dipegang oleh Darius dan hitam dipegang oleh Hans Niemann. Di sini Niemann akan menyerah pada langkah ke-28. Ini adalah pertandingan terbaru dan menarik. Mari kita saksikan pertandingannya. Dimulai Darius dengan pion di D4. Ini adalah Queen's Pawn opening. Dibalas hitam dengan kuda di F6. Ini adalah Indian defense. Putih pion di C4 dan dijawab dengan pion di E6. Putih pion maju di G3 dan dijawab gajah ke B4, dan sini terjadi skak. Putih menjawabnya dengan gajah ke D2 dan di sini menutup ancaman dari hitam, gajahnya yang skak menutup. Selanjutnya gajah kembali mundur ke E7 dan dijawab putih dengan gajah ke G2. Hitam pion di D5 mengajak pertukaran dan direspon putih dengan kuda di F3. Hitam melakukan rokade pendek di langkah ke-6 dan di sini dibalas putih dengan rokade di langkah ke-7. Selanjutnya dimulai dengan kuda ke D7, menteri ke C2, pion ke C6 dan benteng ke D1. Pion hitam di B6, pion putih di B3 dan pion hitam di A5. Di sini kedua pemain sampai langkah ke-10 masih pengembangan perwira dan mengatur strategi untuk menyerang. Setelah gajah ke C3 putih, dijawab gajah hitam ke B7, kuda ke D2 dan menteri ke C7. Dilanjutkan dengan benteng ke C1, benteng hitam ke C2. Di sini benteng sudah berdampingan dengan benteng kedua pemain. Dilanjutkan menteri ke B1 mundur dan dijawab pion maju di C5 mengajak pertukaran. Di sini putih menjawabnya dengan pion makan pion di D5 dan dijawab hitam dengan gajah makan pion di D5 dan pion putih maju di E4 mengajak atau mengancam hitam. Hitam meresponnya dengan mundur kembali ke B7 dan gajah ke B2 mundur. Menteri juga kembali mundur ke B8 dan pion maju di E5, dan ini adalah ancaman pada kuda putih. Kuda menghindar ke D5 dan dilanjutkan kuda ke C4, pengembangan perwira. Dilanjutkan menteri ke A8. Di sini ada ancaman menarik yaitu pion, tapi posisi masih diawasi kedua kudanya. Dan sebenarnya putih juga berusaha untuk menyingkirkan kedua kuda tersebut. Dimulai dengan pion makan di C5, kuda ke C5 dan kuda ke D6, ancaman pada benteng. Dan di sini diterima putih pengorbanannya dan kuda ke G5. Langkah kuda ke G5 ini adalah dengan ancaman, yaitu dengan menteri akan persiapan makan pion di H7 jika tidak dilindungi, dan di sini biasanya pilihannya adalah dengan pion maju. Maka dari itu di sini direspon hitam dengan pion maju di G6 dan setelah pion makan gajah, menteri kembali ke B8 dengan tujuan mengancam pion. Dilanjutkan dengan benteng ke C4 dengan tujuan menggeser ke H4. Maka dari itu di sini dijawab dengan pion maju di H6 mengusir kuda. Di sini kuda melakukan pengorbanan dengan memakan pion di E6. Ada dua pilihan, yaitu memakan kembali dengan pion, maka yang terjadi adalah menteri akan makan pion di G6 dan ini akan terjadi sekak dan bisa menjadi langkah bolak-balik jika putih menginginkan, ataupun bisa menjadi langkah mati karena di sini ada gajah putih yang bisa menyerang kapanpun.
Maka dari itu di sini pada langkah ke-25 pilihannya adalah dengan kuda makan kuda di E6 dan dilanjutkan gajah makan di D5 dan dimakan kembali dengan gajah hitam dan direspon dengan benteng makan gajah. Pertandingan dilanjutkan dengan menteri ke B7 dan tepat di langkah ke-28 D7 maju. Di sini Hans Mukniman menyerah. Karena apa? Di sini sebenarnya ada beberapa pilihan. Jika ini dimakan maka pion akan didorong atau ini akan dimakan terlebih dahulu. Dan menteri bisa memberikan dorongan. Pun jika di sini dipilih dengan benteng dimakan menteri, maka benteng putih akan makan benteng hitam dan sekaligus ancaman pada benteng. Kalaupun dimakan maka akan jadi perwira baru. Maka dari itu setelah menyerah, mari kita coba untuk menyelesaikan pertandingan ini. Misal dilanjutkan dengan pilihan terbaik, yaitu benteng makan benteng di C4, dimakan dengan pion di C4 dan dilanjutkan dengan pion maju di B5. Dan di sini gajah ke F6 dengan tujuan mempertahankan pion jika nanti mau menjadi perwira. Dan di sini pion tidak mungkin dimakan hitam karena di sini posisi memberikan pin pada menteri. Dan ini tidak mungkin terjadi blunder untuk sekelas Grandmaster karena ini bukan catur pos ronda. Maka dari itu di langkah 30 misal dilanjutkan dengan pion maju di B4, dilanjutkan menteri ke D1 memperkuat benteng, pion hitam maju di A4, dan di sini misal kita jadikan perwira dan akan aduan, maka kita adu saja. Dan setelah menteri ke B6, benteng kita makan dan raja makan benteng. Di sini posisi menteri tidak bisa melakukan skak secara langsung karena dipertahankan menteri. Maka dari itu di sini menteri geser ke F3 dengan persiapan untuk melakukan skakmat sekaligus mempertahankan gajah. Dan misal jawabannya adalah menteri kembali mundur, maka di sini pion maju di C5 dengan tujuan mendorong sampai jadi perwira. Dilanjutkan dengan pion hitam maju, kita makan saja. Dan di sini jika dimakan, kita dorong kembali pion di C6. Jika di sini pion maju di B2, maka ini adalah langkah strateginya, yaitu akan terjadi skat. Raja wajib geser, misal di G8, maka kita makan pion saja di B2. Dan setelah pion maju di F6, kita lanjutkan menteri ke C3. Di sini menteri ke D6, maka kita dorong pion. Dan di sini pion sudah tidak bisa diganggu. Misal di sini dicoba lagi dengan sekat, raja tinggal naik ke G2. Misal disekat kembali, kita tutup dengan pion. Dan di sini hitam tidak bisa melakukan sekat kembali. Misal kita lanjutkan, dilanjutkan dengan raja ke H7. Kita jadikan perwira, pion di C8. Dan setelah menteri ke F7, diadu saja. Jika dimakan maka kita lanjut ke skak. Raja mundur, kita kembali makan dengan gajah. Dan setelah raja geser ke F8, kita skak di E7. Raja kembali geser ke G8, maka kita skak mat. Dan itulah di langkah ke-50 hitam bisa dikalahkan. Itu teman-teman pertandingan antara Darius dan Hans Mukniman dalam kompetisi US Championship yang terjadi pada tahun 2002 terbaru ini. Terima kasih teman-teman sudah memberikan subscribe. Mari kita share, like, dan komen untuk konten kali ini dan bisa menonton konten-konten selanjutnya. Terima kasih.